Halo teman-teman semua, jadi kali ini Iham Gen Film akan menceritakan sebuah film lagi nih yang berjudul The Menu. Ya, dimana film ini tuh lagi ramai-ramainya di TikTok gitu ya, diperbincangkan karena tentang seorang chef yang mengajak bunuh diri seluruh karyawan dan pelanggannya yang orang kaya-kaya. Ya, tentu saja ada penyebabnya karena orang kaya-kaya tersebut tidak pernah puas dengan hasil mahakarya daripada masakan-masakannya. Tapi di sini ada salah satu seorang perempuan yang diselamatkannya alias disuruh sang chef ini pulang. Waduh. Jadi gimana keseruan film ini? Tonton saja sampai selesai ya. Langsung saja daripada banyak basa-basi kita ke awal videonya. Di awal video ini kita diperlihatkan dengan laki-laki yang bernama Tyler dan perempuan yang bernama Margot gitu. Keduanya ini sedang menunggu kapal karena untuk menyantap masakan di sebuah restoran mewah yang ada di sebuah pulau gitu. Mereka di sini bukan cuma berdua, tapi di sini ada juga orang-orang kaya lainnya, termasuk daripada aktor, pengusaha kaya dan berbagai macam profesi. Yang jelas orang-orang kaya lah yang bisa ada di sini. Jadi semuanya ini menunggu orang berkumpul. Setelah semuanya kira-kira terkumpul, akhirnya mereka pun dipanggil untuk menaiki sebuah kapal. Di sini pun akhirnya mereka mulai berbincang-bincang karena malam ini adalah malam yang sangat keren bagi mereka. Karena untuk makan ke restoran tersebut tidak sembarangan orang bisa, hanya orang tertentu saja yang bisa. Dan ketika di dalam kapal ini pun mereka sempat disajikan sebuah makanan gitu ya untuk dicicipi. Setelah setibanya mereka di sebuah pantai atau di sebuah pulau di mana tempat restoran itu pun berada, mereka di sini pun semuanya turun dari kapal gitu ya. Dalam saat turun dari kapal, mereka di sini disambut dengan seorang resepsionis bernama Elsa gitu, menanyakan identitas dan nama mereka masing-masing. Satu persatu mereka di sini ditanyain dan akhirnya pun mereka diajak tur gitu ya oleh si Elsa, dari melihat sekeliling pantai, yang melihat orang mencari kerang dan sebagainya. Tidak lupa juga di sini Elsa mengajak untuk ke kebun, ya ke tanaman dan ke tempat lebah. Waduh, namanya restoran mewah ya sudah pastilah fasilitas pun semua lengkap gitu ya. Walaupun jauh di sebuah pulau. Di sini sempat diajak juga mereka ke sebuah tempat pengasapan daging. Elsa ini adalah seorang asisten daripada chefnya. Jadi dia itu menjelaskan tentang apa-apa saja yang ada di pulau ini gitu ya, baik itu dari tempat tidur karyawan dan tempat tidur chefnya. Setelah menjelaskan, mereka pun akhirnya kembali lagi berjalan. Di sini si Tyler sempat melihat ada sebuah rumah dan menanyakan ke Elsa, "Itu apakah itu rumah?" "Ya, di situ adalah tempat tinggal Koki," jawab Elsa. Tyler pun sempat berbicara ingin memasukinya tapi dilarang oleh Elsa. Kali ini mereka sudah sampai di sebuah restorannya, tempat intinya mereka kunjungi gitu ya. Di sini diperlihatkan dengan para juru masak yang sedang sibuk memasak untuk hidangan mereka malam ini. Di sini mereka pun akhirnya mencari tempat duduk mereka masing-masing dan di sini mereka akan disajikan sebuah hidangan gitu ya. Sebelum hidangan disajikan, di sini si Tyler sempat mengarah ke dapur gitu dan sempat menanyakan beberapa pertanyaan. Dan Koki pun kembali menyuruhnya agar tetap duduk di tempatnya ya. Dan seketika setelah mereka duduk-duduk pun di sini tibalah saatnya hidangan disajikan. Kali ini appetizer yang disediakan mereka adalah berupa acar dari anggur gitu ya, dengan gula dan crispy-crispy-nya. Semua orang pun memuji akan nikmatnya masakan itu, tapi ada beberapa orang juga yang kritik, terutama si Tyler. Tyler ini adalah seorang yang hobi makan tapi dia kritik sekali terhadap makanan, tentang begini begitu ya, biasalah namanya kebiasaan orang kaya. Kebanyakan mereka yang dipanggil ke sini, yang terpilih ke sini adalah orang-orang kaya yang kritik sekali gitu ya. Dan suka membanding-bandingkan masakan Koki di tempat disebut dengan di tempat-tempat yang lainnya. Di sini yang datangnya berupa aktor apa segala, mereka berbincang-bincang, ada juga yang bawa selingkuhannya. Di sini Taylor sempat mengatakan kepada si Margot bahwa makanan ini adalah fantastis dan sangat luar biasa, meskipun dengan sedikit kritikan. Tapi si Margot di sini cuek saja, seolah-olah tidak nyaman berada di restoran tersebut. Di sini tibalah saatnya hidangan pertama mereka disajikan. Sebelum disajikan, di sini seorang chefnya pun mencicipi dan merasa makanan itu baik, hingga akhirnya mereka pun
disajikan makanan ini gitu ya. Wah, setelah prepare selesai di sini sang koki pun sempat menepuk tangan dan pandangan pun tertuju pada sang chef. Di sini sang chef mengatakan bahwa dalam beberapa jam ke depan mereka akan menikmati makanan yang fantastis dan luar biasa gitu ya. Di sini sang chef mengatakan bahwa makanan ini kali ini bukan untuk dimakan, melainkan untuk dicicipi. Dan chef ini mengatakan bahwa banyak orang-orang di luar sana yang tidak bisa makan juga, memang seperti kalian. Akhirnya makanan itu pun disajikan ke masing-masing meja para pelanggan. Sambil makanan itu disajikan, chef di sini pun sempat memberi wejangan gitu ya, bahwa kali ini menu yang disajikan adalah kerang dan tersimpan banyak nutrisi dan juga kalori di dalamnya. Dan saya mengatakan bahwa dalam ruangan ini sama sekali tidak berarti, di mana yang di dalam piring mereka itu adalah terbuat daripada hewan-hewan, kalori nabati dan sebagainya macamnya. Mendengar perkataan itu, si Tyler pun di sini sempat sedih gitu ya, bahwa kata-kata sang chef tadi bagus, tapi si Margot mengatakan bahwa itu biasa saja. Di sini akhirnya mereka pun mulai menikmati masakannya, dan juga di sini ada ibu-ibu kaya juga yang ya kritis sekali terhadap makanan, mengatakan bahwa makanan yang disajikan chef ini berantakan dan tidak beraturan. Di sini seorang aktor dan selingkuhannya pun malah berdebat gitu ya, bukan tentang makanan tapi tentang ingin dinikahi, karena posisi sang perempuan itu adalah selingkuhan daripada sang aktor. Ketika di sini mereka mulai memakan makanannya pun, para pemuda ini pun juga terkejut gitu dengan rasanya yang luar biasa enak, tapi mereka juga kritis, mengatakan bahwa makanan di koki-koki di luar pun juga sama. Kali ini tiba saatnya makanan kedua akan ditampilkan lagi. Makanan kedua kali ini temanya adalah roti, tapi tidak pakai roti katanya. Wow, seperti apa bentuk masakan itu? Semua pelanggan pun di sini mulai bingung dengan apa yang dikatakan koki, bahwasanya itu roti tapi tidak pakai roti seperti apakah, dan semuanya pun penasaran. Akhirnya makan kedua pun disajikan. Semua itu pun rasa tidak percaya, rasa takjub dan kagum dengan penemuan chef ini gitu ya. Karena makanan roti tapi tidak pakai roti, tapi rasanya sangat enak seperti ada rotinya, sungguh luar biasa. Ya, di sini saya Taylor pun terus saja mengoceh dengan kata-kata kritis yang mengatakan bahwa makanan tersebut begini begitu, hingga mengajak Margot makan, tapi Margot tidak memperdulikannya, dan si Margot ini tidak mau makan makanan tersebut. Di sini si Elsa dipanggil oleh tiga pemuda kaya ini. Tiga pemuda ini mengatakan bahwa dia ingin meminta roti, tapi si Elsa mengatakan bahwa tidak ada roti. Ya, pemuda tersebut pun tetap bersikeras dan membawa nama-nama pengusaha yang mereka ikuti dan mengancam-ngancam. Tapi di sini si Elsa malah membisikinya bahwa di sini tetap saja tidak ada roti gitu. Di sini si chef pun mendatangi si Margot, menanyakan kepada Margot kenapa Margot tidak makan makanan yang ada di meja. Margot mengatakan bahwa dia sedang tidak lapar dan dia akan makan kalau dia nantinya lapar. Sang chef pun akhirnya pergi setelah dijawab si Margot. Kali ini tiba saatnya lagi mereka akan disajikan makanan yang ketiga. Waduh, makanan yang ketiga ini bertemakan taco. Taco ini dia ambil dari sebuah cerita kenangan juga gitu ya, dimana kenangan itu adalah tentang ayahnya yang mati tertusuk oleh dirinya, dikarenakan sang ayahnya ini adalah seorang pemabuk yang dulunya setelah mabuk datang ke rumah selalu menyiksa ibunya, dan ia pun akhirnya menusuk ayahnya itu dengan gunting dapur. Kali ini makanan ketiga itu pun disajikan, yaitu beserta taco-takonya juga, tapi dalam taco di sini agak berbeda, di mana di takonya itu bertuliskan gambar-gambar tentang masa lalu pelanggan-pelanggan ini, juga tentang Tyler ya yang baru saja dipoto. Wah, di sini masa lalu pun semuanya terbongkar, dari kenangan, selingkuhan dan sebagainya macamnya, hingga penipuan-penipuan yang dilakukan oleh pemuda pengusaha ini. Mereka pun sempat kebingungan di mana chef ini menemukan data-data pribadi mereka. Di sini sang Tyler malah merasa bersalah gitu ya, karena mungkin gara-gara perkataan ini tadi chef ini tersinggung. Karena bosan dengan ocehan Tyler di sini, si Margot pun akhirnya memutuskan untuk ke kamar mandi. Setelah di kamar mandi, di sini Margot
hanyalah duduk dan merokok. Tidak lama setelah dia merokok, datanglah Sep tadi mendatanginya ke kamar mandi dan mengajak ke bicara. Di sini sang koki pun mengenalkan dirinya dan menanyakan tentang si Margot. Dia mengatakan bahwa namanya ada Margot Bills. Dan si Sep pun menanyakan, "Kenapa kau ada di sini?" Si Margot menjawab dia hanya mengikuti pacarnya. Di sini tiba lagi saatnya makanan hidangan keempat gitu ya. Hidangan keempat ini berjudul Kekacauan yang diciptakan oleh Jeremy, seorang asisten cook gitu ya. Di mana Jeremy ini pada masa lalunya ingin merebut posisi chefnya, tapi sampai sekarang tidak berhasil gitu. Wah. Ya, Jeremy ini adalah seorang koki baik, handal, tapi bukan yang terbaik kata seorang chefnya. Pelanggannya pun juga banyak yang kritikus karena merasa tidak puas. Ya, merasa itu pun akhirnya sang Jeremy bunuh diri dengan menembakkan pistol lewat mulutnya. Di sini suasana pun tiba-tiba mulai berubah dan mulai mencekam gitu ya. Termasuk si Margot pun juga mulai bingung. Semua orang di sini kebingungan. Tapi sang chef mengatakan bahwa itu hanyalah sebuah pertunjukan. Ya, nyonya-nyonya pun di sini tidak percaya itu adalah sebuah pertunjukan. Akhirnya di sini makanan keempat pun disajikan dengan berjudul sayuran presto daging panggang kentang komplit. Anjay, the mess. Di sini semua orang pun akhirnya makan. Tapi ada seorang orang tua di sini yang memaksa ingin keluar. Elsa mengatakan bahwa tidak ada telepon, tidak ada kapal dan sebagainya. Tapi tetap saja ngekeh. Akhirnya orang tua tersebut pun dibawa lagi ke mejanya dan dipotong tangannya. Suasana pun akhirnya tambah mencekam. Bukannya suasana hidangan makan malam yang romantis, malah di sini suasananya berubah menjadi mencekam gitu, seolah-olah dalam sandera. Juga di sini mereka pun akhirnya duduk kembali di kursinya dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi, tidak berani cerewet dan sebagaimananya. Akhirnya di sini si Margot dipanggil oleh Elsa untuk menemui kokinya. Di sini sang chef pun menanyakan lagi, "Kenapa kamu ada di sini?" Dan menanyakan lagi siapakah namanya. Si chef tidak percaya kalau namanya itu adalah Margot. Dan si chef ini mengatakan kepada si Margot, dia diberi dua pilihan, mengikutinya atau tetap ikut di kursi pelanggan. Dia diberi dua pilihan yang sulit. Tapi kedua-dua pilihan itu si Margot mengatakan apakah dia akan tetap mati. Ya, kata chefnya dia akan tetap mati. Jadi di sini si Margot diberi waktu 15 menit ya untuk menentukan pilihannya. Si Margot pun di sini sambil duduk mengarah ke Taylor sambil menangis. Taylor malah menanya apa saja yang disajikan. Si Margot pun hanya terdiam saja menahan air matanya. Aduh. Di sini sang aktor dan tiga pemuda ini pun sudah merencanakan bagaimana caranya mereka bisa kabur. Akhirnya sang pemuda itu coba menjebol kaca dengan mengempaskan kursi, tapi itu tidak berhasil. Akhirnya dia disuruh duduk lagi kembali ke mejanya oleh si Elsa. Dia pun akhirnya menurutinya. Ya, tiba lagi saatnya di sini si Margot dipanggil oleh si chefnya. Ya, di sini mereka diajak berbicara di kantor chef. Si chef ini mengatakan bahwa apakah kamu betul Margot dan apa yang kau cari di sini? Ya, akhirnya si Margot pun bercerita namanya itu sebetulnya adalah Erin dan dia diajak ke sini karena dia dibayar gitu. Lalu si chef itu mengatakan bahwa kita ini adalah satu kaum, maksudnya satu kaum di bidang pelayanan. Ya, bahwa di sini mengatakan si Margot bahwa dia tidak juga terlalu senang dan ingin berhenti dari pekerjaan ini. Tapi si chef pun tidak mempermasalahkan untuk hal itu, malah menanya ke chefnya apakah chefnya sendirian. Chefnya pun menjawab bahwa dia hanya sendirian di sini, tapi sekarang tidak lagi. Tidak lama setelah mereka berbicara dalam kantor itu, akhirnya semua pengunjung atau pelanggan diajak keluar. Wah, di sini semuanya pun terlihat bingung gitu ya, untuk apa mereka diajak keluar. Dan akhirnya di sini disuruhlah seorang asisten perempuan lagi untuk memperkenalkan dirinya. Dia malah mengatakan kepada semua pelanggan bahwa dirinya pernah diajak tidur oleh chef 8 tahun yang lalu. Setelah diajak tidur yang pertama kalinya seminggu kemudian, dia disuruh oleh chefnya lagi untuk menidurinya. Akhirnya dia pun menolak lagi.
Tapi ujung-ujungnya mereka di sini malah menusuk chefnya. Wow. Dan chefnya pun meminta maaf atas kejadian lama itu. Di sini para pelanggan cowok disuruh untuk kabur dan diberi waktu 45 detik mereka tidak akan ditangkap. Akhirnya semua pelanggan pun lari, tidak terkecuali Tyler pun ditunjuk oleh chef dan Tyler pun akhirnya ikut lari juga. Setelah semua lari, akhirnya di sini asisten kok cewek ini pun mengajak semua pelanggan wanita untuk kembali lagi ke tablenya masing-masing. Dan sang penjaga ini pun disuruh untuk mencari pelanggan-pelanggan pria yang kabur. Di sini tiba waktunya hidangan ke-6, itulah buatan asisten chefnya bernama Mans Polly gitu ya. Wow, dengan hidangan busa-busa begitu. Karena melihat suasana mulai mencekam, akhirnya semua pelanggan di sini pun makan dengan memuji gitu ya. Jadi nggak ada lagi yang kritik di sini, semuanya hanya adalah pujian-pujian kepada chefnya. Wow. Tidak terkecuali si Margot pun di sini juga ikut makan. Tidak lama para pria-pria ini pun mencoba kabur, akhirnya berhasil ketangkap satu persatu dan mereka semua digiring kembali ke dalam restoran. Wow. Di sini mereka disilahkan duduk kembali ke mejanya masing-masing bersama pasangannya masing-masing. Tidak lama kemudian di sini dipanggillah si Tyler gitu ya. Dan si chef pun mendatanginya. Di sini si chef menanyakan, "Kok kamu datang dengan wanita yang berbeda lagi? Yang wanita yang kemarin mana?" Si Tyler mengatakan bahwa dia sudah putus. Dan si Tyler pun mengatakan bahwa rencana ini pun sudah dia ketahui, bahwa rencana pembunuhan ini tapi tidak diketahui oleh si Margot. Margot pun terlihat kesal dan langsung saja menampar si Tyler ya. Wow, karena kekesalan itu akhirnya si Tyler ini pun kembali lagi diajak chef untuk membantunya memasak dan di dapur, dan dia pun diberikan chef jaket. Tyler terlihat senang karena dijadikan seorang juru masak karena dia sangat senang makan gitu ya. Akhirnya dia pun dipasangkan chef jaketnya dan di chef jaketnya diberi nama oleh chefnya bernama Tyler. Dia pun terlihat sangat senyum gitu ya. Lalu dia di sini disuruh memasak. Si Tyler pun kaget, sedangkan dia ini bukanlah ahlinya bidang memasak, tapi dia sangat kritik terhadap masakan gitu ya, seolah-olah dia tahu semuanya. Di sini semua kebutuhan pun sudah dibicarakan gitu, dan apa saja permintaan oleh si Tyler akan disediakan. Di sini Tyler meminta daun bawang dan mulai memotong-motong daun bawang beserta bawang merah. Tidak lupa juga saat memasak dia meminta mentega dan juga daging domba. Entah apa yang dia buat di sini, dia pikir memasak itu sangat mudah. Saat dia mencobanya ternyata memasak itu sangatlah sulit, tidak seperti yang dia bayangkan. Setelah selesai memasak di sini dia mengatakan kepada chefnya bahwa makanan itu sudah matang. Setelah dicoba chefnya, dia pun terlihat senyum dan gugup gitu ya. Tapi chefnya di sini mengatakan bahwa rasa masakannya sangatlah tidak enak. Wais. Nama masakan tersebut diberi nama Tyler Bullshit. Setelah mendapat perkataan dari chef seperti itu, dia pun akhirnya disuruh membuka chef jaketnya. Dan si chef ini mengatakan bahwa kamu terlalu kritik selama ini hingga membuat kami di sini hampir runtuh. Setelah membuka chef jaketnya, akhirnya dia disuruh keluar lewat pintu belakang. Di sini akhirnya juga si Margot dipanggil oleh chefnya gitu ya. Di sini chefnya menyuruh si Margot untuk mengambil sebuah tong di tempat daging pengasapan pertama tadi karena si Elsa lupa, dan si Elsa pun diminta untuk memberikan kuncinya. Karena mendapat perintah chefnya, akhirnya dia pun pergi ke tempat itu. Setelah sampai dia menemukan tongnya, dia pun akhirnya kembali. Namun bukannya kembali, dia di sini malah mampir ke rumah chefnya tanpa diketahui siapapun gitu. Dia di sini masuk ke ruangan chefnya, menyalakan lampu, sempat melihat keagungan di dalam rumah chef tersebut. Tidak lama dia juga masuk ke dalam ruangan chefnya dan lihat kenangan-kenangan chefnya sewaktu muda dulu. Ternyata chefnya waktu muda dulu adalah pegawai teladan dari hamburger gitu ya. Wow, dia pun terkejut ya. Sampai akhirnya dia menemukan sebuah radio. Scene beralih kembali di sini kepada tamu-tamu ini yang diberikan kue ulang tahun oleh chefnya. Tamu pun bingung kok bisa tahu gitu. Akhirnya di sini si Elsa datang lagi dengan membawakan drum tadi. Akhirnya setelah drum datang, si Margot disuruh duduk kembali di meja itu dan diajak ngobrol oleh chefnya.
Chefnya mengatakan, aku ini adalah monster sekarang karena dulunya banyak hal-hal yang menyakiti hatiku, terutama orang-orang kaya. Tidak lama kemudian suara kapal datang. Wow, semua pun terlihat sangat senang dan disuruh chefnya para karyawan-karyanya untuk membersihkan tempat-tempat tersebut agar terlihat seperti tidak ada apa-apa. Tidak lama kemudian di sini sang polisi pun datang dan mengatakan bahwa mendapatkan laporan bahwa sedang terjadi kekacauan di sini. Chefnya pun mengatakan bahwa di sini tidak ada kekacauan sama sekali. Tiba-tiba saja sang polisi ini mengenal salah satu pelanggan tersebut, yaitu seorang aktor ini. Tiba-tiba dia minta tanda tangan dan chef pun memberikannya pulpen gitu ya untuk membuat tanda tangan kepada sang polisi itu. Namun bukannya tanda tangan yang dikasihnya. Di sini sang polisi pun ketika ingin membuka apakah itu betul tanda tangan, tentunya bukan. Di situ malah bertuliskan help me, tolong kami gitu ya. Ya, mendapat surat seperti itu pun sang polisi ini mengangkat pistolnya dan mengatakan kepada chefnya agar dia tunduk dan jangan ada yang berdiri sekalipun dan berusaha untuk semuanya tenang. Chef langsung pun juga disuruh untuk merunduk. Saat polisi ingin menembakkan pistolnya ke meja, ternyata itu hanyalah pistol mainan dan polisi mengatakan bahwa di sini mereka itu adalah teman. Chef pun hanya tersenyum dan mengatakan bahwa di sini sudah dirancang sedemikian rupa dan tidak akan ada orang yang bisa lolos. Kembali lagi di sini Margot dipanggil oleh seorang chef dan Margot pun dikata-katain oleh chefnya bahwa dia pengkhianat, itu bukan daripada golongan chefnya. Tidak lama sebelum hidangan terakhir disajikan, saat semua orang kebingungan, di sini sang Margot pun tiba-tiba saja berdiri gitu ya, teringat dan memanggil kepada chefnya. Wah, Margot di sini mengatakan bahwa dirinya sangatlah lapar dan ingin makan makanan karena makanan yang disajikan oleh chefnya ini sangatlah tidak dia sukai dan dia mengambil hak yang tidak dia sukai untuk maksa dimakan. Dan Margot ini mengatakan bahwa hidangan malam ini adalah hidangan intelektual yang dia ciptakan, bukan dibuat dengan rasa cinta. Saya pun mengelak bahwa dia membuatnya dengan rasa cinta, tapi si Margot tetap saja mengatakan bahwa hidangan malam ini sangatlah dingin, bahkan makanan panas pun terasa sangat dingin. Di sini si Margot mengatakan kepada chefnya, kalau dia benar seorang chef, bisakah dia membuatkannya sebuah roti gitu. Chef pun menanya, roti apa? Si Margot meminta hamburger gitu, burger keju. Chef pun tersenyum dan teringat kenangan masa lalunya. Margot meminta burger keju yang sungguhan, dihidangkan secara tradisional, tidak ribet. Akhirnya chef pun setelah mendapat tawaran itu, chef pun akhirnya mengerjakannya. Wow. Di sini chefnya terlihat mengerjakan sendiri tanpa bantuan oleh asisten-asistennya. Di sini chefnya terlihat sangat senang mengerjakan itu karena burger itu adalah saat dia masak pertama kali gitu. Yang dipesan di sini adalah burger Amerika dengan kentang gitu ya. Saat memasak di sini semua chef-chef yang lain pun hanya bisa memandanginya kepada eksekutif chef tersebut. Setelah selesai pun di sini eksekutif chefnya sendiri yang mengantarkan makanan itu ke meja Margot. Dan Margot pun di sini setelah makanan datang menggigit roti kejunya atau burger keju. Setelah menggigit, Margot pun di sini mengatakan bahwa rasa daripada roti keju buatan chef ini sangatlah enak. Tapi Margot di sini mengatakan bahwa perutnya lebih kecil daripada bola matanya. Saya pun paham dan saya pun akhirnya membantu Margot untuk membungkus makanannya. Karena si Margot mengatakan bahwa dia ingin membawa pulang sisa makanannya. Saya pun menyetujuinya dan membungkuskan roti kejunya gitu ya. Setelah dibungkuskan, Margot pun di sini membayar roti keju itu. Setelah Margot membayar, akhirnya Margot pun disuruh pulang. Dan si chef itu pun membiarkan si Margot ini lepas. Hanya gara-gara roti keju saja si Margot akhirnya bisa terbebas dari semua itu. Saat si Margot menengok ke belakang, tiba-tiba ada seorang ibu-ibu mengatakan kepada Margot seolah isyarat, keluar saja buru-buru, jangan ikut tinggal di sini. Setelah Margot keluar di sini, chef pun
mengatakan bahwa dia tidak menerima tip dan dia akan memberikan kantong hadiah dari petani lokal tersebut. Tidak lama kemudian hidangan terakhir pun akan disediakan gitu ya. Semua orang pun menyediakan kartu kreditnya untuk membayar tagihan tersebut. Sebelum disajikannya di sini, chef ini mengatakan sempat bahwa ini adalah mahakarya terakhir kalinya gitu ya. Dan semua meja, kursi, bahkan lantai digarnish, di-plating semua oleh koki-kokinya, dan semua pelanggan pun dipasangi seperti jubah dari marshmallow. Tidak lupa juga dipasangi seperti peci dari coklat. Mahakarya yang luar biasa. Tapi kata chefnya, ini adalah mahakarya awal dari kehancurannya. Setelah dipasangi jubah-jubah, di sini chefnya malah berceramah bahwasanya kita ini adalah manusia yang kotor dan kita ini perlu dibersihkan oleh api. Setelah dia berceramah di sini, seorang wanita dan beberapa orang lainnya pun ikut bersedih seakan-akan tersadar akan kesombongan mereka selama ini menjadi orang kaya. Chef pun akhirnya mengambil bara api dari tangannya sendiri dan mengatakan kita semua harus disucikan. Akhirnya chef itu menaruh bara apinya di tempat tumpuan tempat api. Akhirnya terbakarlah si chef itu dan semua pelanggannya gitu ikut terbakar habis. Di sini si Margot yang sudah dari kejauhan hanya mendengar bunyi ledakan dari restoran tersebut. Dia pun bersyukur bisa lepas daripada restoran itu sambil menikmati sisa roti keju yang dibawanya pulang. Jadi berakhirlah aksi bunuh diri itu dari chef itu berakhir juga.